Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan, aktifin subtitlenya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Perintah Kaisar Naga. Bab 5706-5709. Menyambangin pemakan jiwa. Para naga, patuhi perintahku. Jangan biarkan siapapun hidup. Dev mengeluarkan perintah pembunuhan terakhir. Aum, bunuh. Pasukan naga, dengan semangat juang yang membumbung tinggi, maju bagai gelombang pasang, mengejar musuh-musuh yang kehilangan semangat dan berlarian bak lalat tanpa kepala. Ini adalah pembantaian sepihak. Pertempuran berlanjut selama setengah jam lagi, hingga akhirnya, seluruh lembah celah kehampaan perlahan-lahan menjadi sunyi. Medan perang yang tadinya ramai dan ramai kini hanya dipenuhi bau darah yang pekat dan tak tertahankan serta tumpukan mayat. Ribuan kultivator dari berbagai sekte surga ke-9, kecuali segelintir yang beruntung karena bereaksi cepat atau memiliki keterampilan bertahan hidup khusus, semuanya dibantai di sini. Sinar matahari bersinar menembus kabut darah yang menyelimuti, menerangi Dev yang berdiri di tengah tumpukan mayat dan lautan darah, bersama para naga di belakangnya, kelelahan namun dengan mata penuh semangat, tubuh mereka berlumuran darah musuh. Memegang pedang penebas naga yang berlumuran darah, jubah Dev berkibar tertiup angin. Meskipun pertempuran tanpa henti, auranya semakin dalam dan luas. Tatapannya menyapu pembantaian itu, sorot matanya tenang dan tak tergoyahkan. Pertempuran ini tidak hanya menguji kekuatannya sendiri dan daya tempur pasukan klan naga, tetapi juga mengumumkan kedatangannya ke seluruh surga ke-9, dan keagungannya yang tak tergoyahkan. Mulai hari ini dan seterusnya, surga ke-9 akan memiliki kekuatan dahsyat yang tak dapat diabaikan siapapun, kekuatan baru yang dipimpin oleh Dev, yang memiliki menara penekan iblis dan ratusan naga. Angin puyuh tua menendang sesosok mayat di kakinya, sambil menyeringai, "Tuan Chen, orang-orang ini sungguh lemah. Mereka bahkan tidak cukup kuat untuk meregangkan otot-ototku." Brittany berjalan ke sisi Dev dan berkata lembut, "Tuan Chen, meskipun kita memenangkan pertempuran ini, kita telah benar-benar menyinggung sebagian besar sekte di surga ke-9. Konsekuensinya mungkin." Dev menyarungkan pedang penebas naga dan menara penekan iblisnya, sambil berkata dengan tenang, "Tidak masalah. Kita akan melawan kekuatan dengan kekuatan, dan air dengan tanah. Kita tidak akan menimbulkan masalah, tetapi kita juga sama sekali tidak takut pada masalah." Ia menatap pasukan naga di belakangnya, aura mereka semakin kuat setelah pertempuran berdarah itu, dan berkata dengan suara berat, "Bersihkan medan perang. Bagikan semua rampasan. Lalu, ikuti aku. Kembali ke Sekte Surgawi Yama." "Baik, Yang Mulia." Ratusan naga menjawab serempak, suara mereka mengguncang langit. Mereka menatap punggung Dev, mata mereka dipenuhi semangat dan kesetiaan. Pemuda inilah, yang memiliki garis darah kaisar, yang telah menyelamatkan mereka dari penindasan tanpa akhir dan memimpin mereka menuju kemenangan gemilang hari ini. Mengikutinya mungkin menjadi awal kebangkitan klan naga. Dev memimpin pasukan klan naga, membawa aura pembunuh yang luar biasa dan rampasan perang yang tak terhitung jumlahnya, meninggalkan jurang berlumuran darah dalam prosesi agung menuju Sekte Surgawi Yama. Sudah dapat diduga bahwa begitu berita itu menyebar, seluruh surga ke-9 akan terguncang. Dan nama Dev akan bergema di seluruh alam semesta. Sekte Surgawi Yama. Noel, Santi, dan Palmer Sen masih memulihkan diri di dalam menara penindas iblis. Di depan gerbang gunung Sekte Surgawi Yama, aura dunia bawah yang dulu melekat telah digantikan oleh bau darah yang pekat dan atmosfer yang dingin. Ratusan sosok bertarung mati-matian di kaki gunung, cahaya mantra bercampur dengan kilatan dingin senjata, ledakan, raungan, dan jeritan memenuhi udara. Gelombang energi yang dahsyat menyebabkan ruang bergetar terus-menerus, tanah sudah berkawah dan tertutup bekas hangus serta noda darah. Dipimpin oleh Victoria, para murid Sekte Surgawi Yama membentuk formasi pertahanan yang goyah, mati-matian melawan gelombang musuh berjubah hitam. Masing-masing dari mereka tahu bahwa di dalam sekte mereka, Master Sekte Noel, Santi, Palmer Sen, dan anggota inti lainnya sedang dalam pemulihan kritis di menara penindas iblis. Kehilangan mereka benar-benar tidak dapat diterima. Lagi pula, menara penindas iblis itu sendiri adalah harta karun sekte. Bagaimana mungkin menara itu jatuh ke tangan musuh? Bertahanlah. Demi Master Sekte. Demi Sekte Surgawi Yama. Victoria meraung parau, mengayunkan tombak hantunya dengan keterampilan yang tak tertembus, setiap tusukan disertai lolongan hantu yang menusuk, memaksa mundur beberapa musuh. Victoria sudah terluka. Luka dalam yang menampakkan tulang di lengan kirinya mengucurkan darah, membuat separuh jubahnya berwarna merah tua. Namun, kekuatan musuh jelas lebih unggul, dan mereka lebih banyak jumlahnya.
Para kultivator berjubah hitam ini menggunakan teknik-teknik aneh, serangan mereka kejam, membawa aura kehancuran dan penjarahan murni. Para murid Sekte Surgawi Yama terus-menerus diserang oleh mantra-mantra kejam dalam perlawanan mereka. Aura pelindung mereka hancur, tubuh mereka terkorosi menjadi tulang atau terkoyak oleh energi dahsyat, mengotori langit dengan darah. Tangisan mereka yang terluka dan kesedihan rekan-rekan mereka yang gugur saling terkait menciptakan ratapan yang memilukan. Hehehe. Dari perkemahan musuh, seorang pria jangkung kurus dengan wajah seram dan mata cekung seperti tengkorak, mengenakan jubah hitam, tertawa terbahak-bahak. Nona Guan, mengapa kau melawan dengan keras kepala? Kita semua adalah kultivator iblis, tapi lihatlah Sekte Surgawi Yamamu sekarang. Kalian benar-benar menyerah pada seorang kultivator manusia, mengibaskan ekormu dan memohon belas kasihan. Kalian benar-benar telah mempermalukan kami, para kultivator iblis. Victoria menghabisi musuh di depannya dengan tombaknya, matanya merah saat ia memelototi pemimpin itu, omong kosong. Sampah dari Sekte Jahat Surgawi. Tuan Chen adalah tamu terhormat Sekte Surgawi Yama kami, dan terlebih lagi, dermawan kami. Beraninya kalian bajingan hina yang hanya tahu cara memanfaatkan orang lain, memfitnahnya. Jalan kultivasi iblis juga memiliki prinsip kehormatan dan kebenaran. Tidak seperti kalian, yang bertindak seperti bandit. Pemimpin berjubah hitam itu adalah orang yang bertanggung jawab atas operasi ini untuk Sekte Jahat Surgawi, yang dikenal sebagai Taois Tulang Hantu. Mendengar ini, ejekannya semakin menjadi kehormatan. Kebenaran. Apa gunanya? Kekuatan itu adalah yang utama. Orang bijak tunduk pada keadaan, Victoria. Demi kita sesama kultivator iblis, jika kau menyerah sekarang dan menyerahkan Noelian dan Dev Chen, aku mungkin akan mengampuni nyawa kalian, murid-murid rendahan. Kalau tidak, hari ini adalah hari di mana Sekte Surgawi Yama musnah. Teruslah bermimpi. Victoria mengumpat, energi iblisnya berkobar liar. Mengabaikan luka-lukanya, ia kembali menyerang, tombak di tangan. Murid-murid Sekte Surgawi Yama, kami lebih baik mati daripada menyerah. Bunuh. Orang-orang bodoh yang keras kepala. Bunuh mereka semua. Pengikut Taois Tulang Hantu itu mencibir, melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada anak buahnya agar mengintensifkan serangan. Serangan yang lebih ganas datang bagai badai. Garis pertahanan Sekte Surgawi Yama runtuh, dan para murid berjatuhan satu demi satu. Pasukan Victoria semakin menipis, dan ia sendiri berada di ambang batasnya, baru saja terluka dan melemah, pertahanannya di ambang kehancuran. Tepat di saat kritis ini. Aum! Raungan seekor naga, menembus logam dan menghancurkan batu, dipenuhi keagungan dan amarah yang luar biasa, meledak dari langit yang jauh bagai guntur. Raungan ini begitu dahsyat hingga seketika menenggelamkan semua kebisingan medan perang, membuat gendang telinga semua orang berdenging dan hati mereka bergetar. Lalu terdengar raungan kedua, ketiga, hingga ratusan raungan naga menyatu, membentuk semburan gelombang suara yang nyata, membawa aura purba, kuno, dan mendominasi, menyapu seluruh dunia. Langit tiba-tiba menjadi gelap. Bukan oleh awan gelap, melainkan oleh tubuh-tubuh naga raksasa dan ganas yang tak terhitung jumlahnya yang menutupi cahaya. Sang pemimpin, mengenakan jubah hijau, berdiri tegak dan gagah, wajahnya dingin dan tegas, matanya tenang namun memancarkan kilatan dingin, itu Dev. Ia melangkah menembus kehampaan, langkahnya tak tergesa namun seakan membumi dalam denyut nadi langit dan bumi, setiap langkahnya membuat hati mereka yang berada di bawahnya berdegup kencang. Di belakangnya, di sebelah kirinya, berdiri angin puyuh hitam, sosok kolosal sebesar pegunungan, sisiknya berkilauan dengan cahaya dingin, mata naganya melotot bagai dua bulan darah. Di sebelah kanannya, Brittany, lincah dan anggun, sisik hijau gioknya berputar-putar dengan aura naga biru dingin. Lebih jauh di belakang terdapat ratusan naga sejati, masing-masing unik dalam bentuk, namun semuanya memancarkan kekuatan naga yang mengerikan. Naga api, naga guntur, naga angin, naga air, tubuh mereka yang besar memenuhi langit, menebarkan bayangan bagaikan tirai kematian, menyelimuti seluruh perkemahan Sekte Jahat Surgawi. Kekuatan naga yang luar biasa itu, bagaikan samudera luas tak terukur, atau gunung suci kuno, membebani hati setiap kultivator Sekte Jahat Surgawi, menyebabkan energi spiritual mereka mandek dan napas mereka menjadi sangat sulit. Tuan Chen. Tuan Chen telah kembali. Dan para naga. Begitu banyak naga. Hebat. Kita selamat. Sekte Surgawi Yama kita selamat. Para murid Sekte Surgawi Yama, yang tadinya putus asa, meluapkan kegembiraan dan kegembiraan yang meluap-luap saat melihat sosok di langit dan pasukan naga yang mengerikan. Victoria, dengan air mata berlinang di wajahnya, bersandar pada tombaknya, hampir pingsan karena kelelahan, tetapi ia mengerahkan sisa tenaganya untuk berteriak, Tuan Chen. Akhirnya Anda kembali.
Tatapan Dev menyapu medan perang yang mengerikan di bawah, melihat para murid Sekte Surgawi Yama terbaring di tanah, tak mampu bangkit lagi. Melihat luka dan darah di tubuh Victoria dan para penyintas lainnya, rasa dingin di matanya semakin dalam, dan suhu di sekitarnya tampak turun beberapa derajat. Ia tidak langsung menyerang, melainkan perlahan turun, mendarat di depan Victoria. Aliran energi kehidupan murni mengalir melalui dirinya, menstabilkan luka-lukanya. Terima kasih atas kerja kerasmu. Serahkan sisanya padaku. Suaranya tenang, namun mengandung kekuatan yang tak terbantahkan, memberikan rasa aman yang tak tertandingi kepada semua murid Sekte Surgawi Yama. Lagi pula, Dev pernah bersetubuh dengan Victoria. Bagaimana mungkin Dev tidak marah jika kekasihnya diperlakukan seperti ini? Saat ini, Taois tulang hantu dan para kultivator Sekte jahat surgawinya sudah ketakutan. Kekuatan naga yang luar biasa, ratusan mata naga yang dingin dan kejam itu, semuanya memberi tahu mereka bahwa ini adalah kekuatan yang mampu menghancurkan segalanya. Kau Dev Chen. Taois tulang hantu menekan rasa takutnya, suaranya bergetar karena amarah, kau. Apa maumu? Aku tulang hantu, sesepuh Sekte jahat surgawi. Jika kau berani menyentuh kami, Sekte jahat surgawi tidak akan pernah melepaskanmu. Sekte jahat surgawi. Dev perlahan berbalik, tatapannya bagai dua pedang tajam menusuk Taois tulang hantu. Siapa yang memberimu keberanian untuk menyerang Sekte Surgawi Yama? Terpaku oleh tatapan Dev, Taois tulang hantu merasa seolah-olah sedang ditatap oleh binatang prasejarah. Keringat dingin langsung membasahi punggungnya. Ia menelan ludah, memaksakan senyum, dan berkata, Dev, jangan sombong. Kau telah menyinggung Yang Mulia Pemakan Jiwa. Kau sendiri dalam masalah besar. Sekte jahat surgawiku datang atas perintah Yang Mulia Pemakan Jiwa untuk mengambil alih Sekte Surgawi Yama. Yang Mulia tahu kau terluka parah. Ini kesempatan sempurna untuk memusnahkanmu. Jika kau tahu apa yang baik untukmu. Pemakan jiwa. Bibir Dev melengkung membentuk senyum dingin, menyela, seperti yang diharapkan dari anjing liar itu. Dia tidak berani menunjukkan dirinya, tetapi dia mengirimmu semut menuju kematianmu. Beraninya kau menghina Yang Mulia. Taois tulang hantu itu sangat marah, tetapi lebih dari itu, ia ketakutan. Victoria, yang berdiri di dekatnya, segera berbisik, Tuan Chen, Sekte jahat surgawi telah memperluas kekuasaannya dengan pesat dalam beberapa tahun terakhir, menelan banyak sekte iblis di sekitarnya. Sekarang praktis menjadi sekte iblis nomor 1 di surga ke-9. Sekte nomor 1. Dev terkekeh, suaranya dipenuhi dengan penghinaan dan hinaan. Mereka tidak pantas menjadi nomor 1. Ia mengangkat matanya, menatap pasukan naga hitam yang besar di langit. Suaranya tiba-tiba berubah dingin, jelas bergema ke segala arah. Para naga, patuhi perintahku. Aum. Ratusan naga meraung serempak, kekuatan naga mereka melonjak, angin dan awan berubah warna. Kecuali pemimpinnya, para sampah dari sekte jahat surgawi ini. Suara Dev sedingin es. Tak seorang pun dibiarkan hidup. Bunuh. Angin puyuh hitam adalah yang pertama merespons, tubuhnya yang besar jatuh seperti meteor, langsung menerjang bagian terpadat dari barisan sekte jahat surgawi. Dengan sekali cakarnya, hujan darah memenuhi udara. Dengan kibasan ekornya, puluhan kultivator berjubah hitam terlempar seperti boneka kain, tulang mereka patah dan urat mereka putus. Bunuh. Brittany berteriak, energi naga birunya berubah menjadi ribuan sinar pedang biru, menghujani seperti hujan deras, tepat menembus alis dan hati setiap kultivator sekte jahat surgawi. Naga-naga lainnya meraung dan menukik ke bawah. Naga api memuntahkan api yang menghanguskan semua yang menghalangi jalan mereka, menghanguskan banyak musuh menjadi abu. Naga guntur memanggil sambaran petir yang menjulang tinggi, bagaikan hujan guntur yang deras, menghanguskan musuh mereka hingga hangus. Naga angin mencambuk badai spasial yang mengoyak segalanya. Naga air yang membekukan es menyulap es yang membekukan jiwa. Ini bukan pertempuran, melainkan pembantaian sepihak yang menghancurkan. Para kultivator sekte jahat surgawi, yang tertindas oleh kekuatan naga yang dahsyat, bahkan tidak mampu mengerahkan 70% dari kekuatan normal mereka. Mantra dan harta magis mereka tampak sangat pucat dan tak berdaya di hadapan fisik tangguh dan kemampuan supernatural bawaan para naga. Jeritan, permohonan ampun, dan suara tubuh yang terkoyak bergema di mana-mana. Area di depan gerbang gunung sekte surgawi Yama langsung berubah menjadi pemandangan neraka. Taois tulang hantu menyaksikan dengan mata merah, tetapi ia sendiri juga menjadi sasaran beberapa naga kuat, terkunci dalam pertempuran sengit, berjuang melawan rintangan yang luar biasa dan menghadapi bahaya yang mengancam. Dev tidak ikut serta dalam pembantaian di bawah. Ia hanya menyaksikan dalam diam, tatapannya dingin.
Ia mengangkat tangannya, dan menara penekan iblis melayang di telapak tangannya, memancarkan lingkaran cahaya redup, menyerap semua fragmen jiwa yang mencoba melarikan diri ke dalam menara dan menekannya. Dalam sekejap, ratusan kultivator dari Sekte Jahat Surgawi yang sebelumnya arogan dan mendominasi, kecuali Taois tulang hantu yang sengaja ditinggalkan, berlumuran darah dan dipaksa berlutut di bawah kekuatan naga, musnah total. Kaki dan anggota tubuh yang terpenggal berserakan di tanah, darah menggenang menjadi aliran, dan bau darah yang pekat dan menyengat membumbung ke langit. Para murid Sekte Surgawi Yama, menyaksikan pemandangan ini, dipenuhi rasa terkejut dan kepuasan yang diliputi rasa dendam, tetapi juga rasa hormat yang lebih dalam kepada Dev dan pasukan naganya. Dev berjalan selangkah demi selangkah menuju Taois tulang hantu yang terkulai dan berwajah pucat. Tidak, tidak, jangan bunuh aku. Senior Chen. Kakek Chen, ampuni aku. Taois tulang hantu benar-benar kehilangan kesombongannya sebelumnya, memohon belas kasihan dengan air mata mengalir di wajahnya. Di mana markas Sekte Jahat Surgawi? Suara Dev tanpa emosi. Taois tulang hantu gemetar, tampaknya memahami niat Dev, matanya melebar ketakutan, kau ingin jawab pertanyaanku. Tatapan Dev menjerumuskannya ke dalam jurang es. Di bawah ancaman kematian, Taois tulang hantu tidak berani menyembunyikan apapun, gemetar saat ia mengungkapkan lokasi pasti markas Sekte Jahat Surgawi dan tata letak pertahanan umum sekte tersebut. Baiklah. Dev mengangguk, lalu memberi isyarat kepada angin puyuh hitam. Angin puyuh hitam mengerti, menyeringai jahat, dan mencakarnya, menghancurkan dantian Taois tulang hantu, melumpuhkan kultivasinya, tetapi tidak merenggut nyawanya. Aku akan mengampuni nyawa anjingmu. Kembalilah dan beritahu tetua Sekte Jahat Surgawi dan pemakan jiwa pengecut yang bersembunyi di belakang. Suara Dev seolah berasal dari kedalaman neraka, membawa niat membunuh yang mengerikan. Cuci leher kalian dan tunggu. Aku, Dev Chen, akan memenggal kepala mereka sekarang juga. Setelah mengatakan itu, ia tidak lagi menatap Taois tulang hantu, yang terbaring di sana seperti gumpalan lumpur, dan menoleh ke Victoria, berkata, Nona Guan, aku serahkan urusan sekte kepadamu. Rawatlah yang terluka dan cedera, dan perkuat keamanan. Victoria membungkuk dengan penuh semangat, tenanglah, Tuan Chen. Aku akan melakukan yang terbaik. Dev kemudian menatap Brittany, biru kecil, kau pimpin sekelompok naga yang ahli dalam penyembuhan dan pertahanan untuk tetap tinggal dan membantu Sekte Surgawi Yama membangun pertahanan, untuk berjaga-jaga jika ada penjahat lain yang memanfaatkan kesempatan untuk menyerang. Brittany mengangguk dengan sungguh-sungguh, dimengerti, Tuan Chen, harap berhati-hati. Tatapan Dev menyapu pasukan naga yang penuh semangat juang, akhirnya tertuju pada angin puyuh hitam dan anggota lain yang siap berperang. Ia berseru dengan lantang, naga lainnya, ikuti aku. Target kita, Sekte Jahat Surgawi. Aum. Raungan naga itu kembali menggelegar, mengguncang langit. Sosok Dev berubah menjadi seberkas cahaya, membubung tinggi ke angkasa. Angin puyuh hitam dan ratusan naga ganas lainnya mengikuti dari dekat, bagaikan semburan baja yang membentang melintasi langit dan bumi, membawa momentum dahsyat yang mampu menghancurkan segalanya, menuju ke arah yang ditunjukkan oleh Taois tulang hantu, merobek udara. Aura pembunuh yang dahsyat dan kekuatan naga itu menyapu langit, menyebabkan awan runtuh dan semua makhluk hidup terkapar dimanapun ia lewat. Bersambung.